Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama banget kita tidak bertemu dan aku udah tidak mengupload video karena lumayan sibuk. Dan kali ini aku lumayan sempat dan akhirnya aku membuat video. Dan kali ini aku bakalan sharing, kita bakalan sharing tentang kenapa sih kita merindukan diri sendiri dan apa yang harus kita lakukan ketika kita merindukan diri kita sendiri. Apakah itu hal yang normal atau itu merupakan sesuatu yang cuman aku rasain atau cuman kamu rasain? Ya udah, langsung aja kita bahas. Jadi kalau menurut KBBI kurang lebihnya seperti ini, bahwa rindu itu ketika kita ingin bertemu dengan seseorang atau kita ingin ya bertemu lah gitu untuk menghilangkan rasa rindu. Kalau rindu itu ternyata di masyarakat lebih diartikan atau dimaknai dengan percintaan atau pasangan gitu, walaupun hakikatnya dan kebanyakan orang juga bukan hanya merindukan tentang pasangan, tetapi banyak orang merindukan bahkan tentang parfum, ya kan? Ketika kita mencium bau parfum, wah aku jadi rindu di suasana ini gitu. Atau bahkan ketika kita merindukan guru, teman, dan masih banyak lagi ya. Nah, sedangkan di dunia perkimiaan, rindu itu merupakan suatu hal yang diakibatkan oleh senyawa. Jadi kurang lebihnya kayak gini sih. Ketika misalnya aku jalan sama si A dan aku merasa bahagia, dan otak aku dipenuhi oleh senyawa dopamin dan masih banyak lagi yang membuat aku bahagia. Nah, sedangkan ketika aku udah nggak ketemu sama dia dan senyawa itu pengen berada di otak aku lagi, ini cara kasarnya ya, pengen berada di otak aku lagi, dia kayak memanggil pemicunya gitu, ayo dong aku mau keluar nih, aku ini sebagai senyawa ini aku mau keluar dong, gini dong, tapi pemicunya nggak ada itu, dan masih banyak lagi. Dan kesalahannya ketika kita tidak bisa memenuhi kerinduan kita terhadap seseorang dan masih banyak lagi, kita mencoba untuk mengalihkan kerinduan itu dengan misalnya menonton film, mendengarkan musik, dan masih banyak lagi. Dan itu bukan merupakan hal yang salah, tapi suka berlebihan, dan itu menjadi hal yang salah. Dan yang berlebihan ini, dan kita tahu bahwa semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Dan yang berlebihan di dalam hal ini membuat kita itu seperti toxic dopamine, yang dimana kebahagiaan kita itu emang nggak ada yang abadi itu, tapi kebahagiaan kita tuh ketika nonton film terus kita merasa bahagia, tapi kita nggak ngehasilin apa-apa, dan kita tahu bahwa bahagianya hanya pas itu aja, hanya pas kita nonton aja. Beda kalau kita misalnya bahagia ketika kita udah bisa mengerjakan tugas ulangan atau masih banyak lagi lah ya contoh yang lain. Aku ambil yang kayak gini, ketika kita bisa mengerjakan ulangan kita merasa bahagia, dan harapannya itu bisa menjadi buah gitu loh, maksudnya menjadi kedepannya hasil yang bisa kita ambil gitu loh, entah itu pekerjaan, masih banyak lagi gitu kan. Dan itu bukan merupakan toxic dopamine. Nah, sedangkan toxic dopamine ini ternyata sudah beredar banyak banget, bukan hanya dewasa tetapi di remaja. Dan permasalahannya bahwa kita akan menghadapi bonus demografi 2045, yang dimana umur-umur produktif itu bakalan lebih besar daripada non produktif. Nah, kalau ternyata kita tidak mempersiapkan remaja-remaja ini untuk remaja-remaja, maksudnya lebih ke orang-orang yang bakalan berada di umur produktif nanti ketika bonus demografi, maka kita akan menjadi satu kemungkinan Indonesia akan menjadi negara yang mundur, banyak kejahatan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, so guys, mari kita mempersiapkan diri kita. Pun kita nggak tahu ya kedepannya apa, kan itu kan manusia yang bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan dan sebagainya ya. Kita tetap menyiapkan diri kita dong. Bukan berarti kita hanya bersantai-santai, bukan hanya berarti kita hanya ketawa-ketiwi, ngumpul-ngumpul di kafe tanpa kok jadi keluar batasan. Ya udah, kita langsung aja ya bahas. Kalau kenapa kita bisa merindukan diri kita sendiri itu karena ada perubahan pada diri kita, ya nggak sih? Dan perubahan ini aku lebih mengartikannya sebagai diferensial, dimana perubahan di dalam hidup kita itu sebenarnya sedikit banget, dan kita udah menyadari ketika perubahan itu udah banyak.
kalau istilahnya itu udah delta gitu loh. Nah, perubahan ini membuat kita terkaget lah sama diri kita ya. Satu pertanyaan aku sebelum kita masuk kita lakukan ketika kita merindukan diri kita sendiri. Aku punya pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apakah kamu benar-benar merindukan diri kamu karena kamu emang udah berubah, ada perubahan yang kamu sadari, atau ternyata kamu memang tidak mengenal diri kamu? Kita anggaplah bahwa kamu atau aku atau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil waktu untuk diri kita sendiri, khususan, yang dimana kita harus mengkhususkan untuk mengenal diri kita sendiri. Apa aja sih yang kita sukai, apa yang nggak kita sukai, apa yang kita minati, apa yang enggak, apa potensi kita, siapa aja orang-orang yang dekat sama kita, siapa aja teman bergaul kita, apa aja pengaruh-pengaruh mereka, dan masih banyak lagi. Itu harus kamu ketahui untuk diri kita sendiri. Kamu harus mencatat apa aja sih kelebihan diri kamu, apa aja sih kekurangan diri kamu, apa aja sih yang membuat kamu bahagia, apa aja sih yang membuat kamu sakit, yang merasa kamu kecewa, dan masih banyak lagi. Apa aja sih perilaku yang kamu sukai dari diri kamu, apa yang enggak. Dan kalau kamu udah mengenal itu, barulah kamu bisa mengidentifikasi kamu itu berubah atau enggak. Dan rindu yang kamu sebut-sebut terhadap diri kamu itu perlu atau enggak, kurang lebihnya seperti itu. Dan ingat, kamu juga harus jujur sama diri kamu sendiri. Kamu harus dengarkan sesekali kata hati kamu. Walaupun ada peribahasa gini ya, kalau di tempat aku, kalau ngikutin hati itu bakalan mati, kalau ngikutin nafsu itu bakalan palsu. Ya, tapi kita tetap harus menggunakan otak kita. Aduh, gimana sih? Ya udah, paham kan? Lanjut ya. Terus kita juga harus tahu nih, peranan kita di dunia itu sebenarnya apa sih? Tujuan kita diciptakan itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau yang Islam ya kita harus tahu dong bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau ternyata keluarannya yang kita lakukan semuanya di luar dari ibadah kepada Allah, ya harus kita hilangkan. Walaupun itu merupakan hal yang sulit banget ya, kalau ngomong kayak gini dan hanya teori itu merupakan hal yang gampang banget, tapi kenyataannya itu hal yang sangat-sangat sulit, dan itulah yang merupakan nilai lebih dari kita gitu. Oke, selanjutnya kita asumsikan bahwa diri kamu emang benar-benar berubah. Terus apa yang harus kita lakukan? Oke, aku udah catat. Yang pertama, kita catat apa aja sih yang berubah pada diri kita ini, dan perubahannya seperti apa gitu. Dan kita yang kedua, kita harus tentuin perubahan ini bisa kita atur gak sih? Bisa kita manage gak sih? Misalnya aku merasa bahwa kayaknya aku makin gendut, itu bisa aku atur atau enggak? Kalau yang nggak bisa kamu atur, ya udah kamu serahin ke Allah semuanya. Tetapi kalau hal-hal yang bisa kamu atur, ya kalau kamu pengen lebih baik, ya silakan kamu menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, kamu tentukan perubahan yang udah terjadi sama diri kamu itu perubahan yang ke arah lebih baik atau malah ke arah yang lebih buruk. Kemudian yang keempat, perubahannya itu karena apa? Diakibatkan apa? Entah lingkungan kah, atau karena diri kamu sendiri kah, atau karena kamu merasa sakit hati sama orang, atau kamu merasa kecewa, dan masih banyak lagi. Kamu harus tentukan. Kemudian perubahan itu diperlukan atau enggak? Itu yang kelima. Kamu harus tahu bahwa perubahan yang ada pada diri kamu ini perlu atau enggak sih. Kalau ternyata perlu, ya udah pertahanin. Dan kalau ternyata enggak, ya udah kamu harus merubah diri kamu lagi menjadi yang lebih baik. Dan yang terakhir, apa yang paling kamu rindu pada diri kamu? Misalnya dulu kamu orang yang dermawan, kamu suka traktir teman-teman, tapi sekarang kamu jarang banget. Dan kamu apa sih sifat kamu yang dermawan itu gitu. Dan kamu tentukan, ini kenapa sih aku sekarang jadi nggak dermawan? Kenapa sih aku jadi nggak dermawan lagi? Apa sih alasannya? Apa sih pengaruhnya? Ini perlu nggak sih? Ini bisa aku atur nggak sih? Dan itu sebenarnya bisa kamu tentukan dari diri kamu. Dan yang harus kamu sadari bahwa perilaku seseorang itu tidak mudah untuk diubah kecuali oleh dirinya sendiri. Ya Allah, pesawat dari tadi lewat. Dan menjadi galau hanya karena perubahan kamu.
Oke, kalau perubahan itu ternyata menjadi lebih buruk, kamu harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau ternyata perubahan kamu menjadi lebih baik, kamu harus menjadi lebih baik lagi. Bukan kamu harus stagnan atau diam atau jumut perubahan karena kamu belum bisa menerima dirimu sendiri. Bukan seperti itu. Dan yakinlah bahwa diri kamu itu bisa. Kamu harus yakin bahwa diri kamu bisa. Kamu harus yakin bahwa diri kamu bisa. Udah gitu aja. Dan apa sih yang bisa menyebabkan perubahan menjadi lebih baik? Pendidikan dan agama. Dan itu harus kamu tanamkan di dalam diri kamu. Dan aku juga. Oke, sekian video kali ini. Mohon banget untuk kesalahan, kekurangan, kritik dan sarannya. Aku mohon banget ya. Dah, bye bye. Terima kasih udah menonton.